Assalamualaikum, kita berjumpa kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat. Sekarang kita akan membahas tentang batik Nusantara. Materi ini tercantum dalam tema 3, subtema 3, muatan SBDP untuk kelas 5 sekolah dasar. Kita pasti tidak asing lagi dengan istilah batik. Batik adalah warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Badan Organisasi PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau dikenal sebagai UNESCO telah mengukuhkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Maka dari itu, pada setiap tanggal 2 Oktober, di Indonesia selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Adapun batik itu sendiri merupakan sebuah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam atau lilin pada kain tersebut. Di Indonesia, penggunaan kain batik tidak hanya untuk pakaian saja. Kain batik pun bisa dipergunakan untuk tas, sandal rumah, dompet, spray, sarung bantal, taplak meja, dan yang lainnya. Seiring berkembangnya teknologi, batik pun terbagi dua. Yang pertama adalah batik tradisional. Ciri batik tradisional biasanya memiliki corak makna yang simbolik dan memiliki motif seperti barong, ular, atau geometris. Warnanya pun cenderung gelap seperti hitam atau coklat dan memiliki motif ciri khas dari daerah asal. Batik yang kedua yaitu batik modern. Batik modern ini memiliki ciri-ciri coraknya tidak memiliki makna simbolik dan motifnya pun biasanya berupa tumbuhan atau rangkaian bunga. Warnanya pun lebih terang seperti merah, kuning, biru, bahkan berwarna-warni. Dan motifnya itu tidak ada ciri khas dari daerah tertentu. Bicara mengenai batik yang terbaik adalah batik yang dibuat secara tradisional. Ada 3 teknik dalam pembuatan batik. Teknik yang pertama yaitu teknik tulis. Pada teknik ini, caranya dengan membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Alat yang digunakan dalam proses teknik tulis ini menggunakan canting. Proses pembuatan batik dengan teknik tulis membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 bulan. Teknik yang kedua yaitu teknik cap. Prosesnya hampir sama dengan teknik tulis, tetapi perbedaannya pada teknik cap menggunakan cap. Cap ini terbuat dari tembaga dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung motif pada capnya. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu yang cukup cepat, sekitar 2-3 hari. Teknik yang ketiga adalah teknik sablon. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Mengenai ragam batik Nusantara, setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Seperti batik Jakarta, pilihan warna-warna cerah yang mencolok dipadukan dengan motif unik khas Betawi seperti ondel-ondel, nusa kelapa, dan gambang kromong menjadi ciri khas batik Betawi. Untuk batik Kalimantan, pada umumnya motif batik Kalimantan berkembang dari motif ukir kayu khas Dayak. Namun, ada juga motif yang terinspirasi dari flora dan fauna daerah setempat.
kita beralih ke batik Solo. Nah, salah satu motif ini merupakan salah satu motif batik yang paling tua di Indonesia. Selanjutnya, batik Riau atau sering disebut dengan batik Melayu Riau. Berbeda dengan batik dari daerah lain, batik Riau ini lebih cenderung mengkombinasikan warna cerah dan corak tumbuh-tumbuhan. Dan batik Riau ini juga terkenal dengan batik capnya. Yang terakhir yaitu batik Yogyakarta atau dikenal dengan istilah batik Jogja. Batik ini merupakan salah satu dari warisan budaya Jawa. Setiap motif batik tulis Jogja memiliki bentuk dan maknanya masing-masing. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus terus melestarikan dan mendukung warisan budaya kita. Setelah kita mengulas tentang batik, ciri-cirinya, kemudian teknik pembuatannya, contoh batiknya seperti apa. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah gambar sketsa batik dengan tema bebas di kertas HVS. Setelah selesai menggambar sketsa batiknya, warnai sketsa tersebut bisa dengan pensil warna, krayon, atau spidol. Jika kalian merasa kesulitan untuk membuat gambar sketsanya, nah, Ibu berikan contoh 3 buah sketsa batik yang berbeda-beda. Ini adalah contoh sketsa batik yang pertama. Kemudian contoh sketsa batik yang kedua. Dan ini adalah contoh sketsa batik yang ketiga. Selamat menggambar ya! Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kita berjumpa kembali di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.